Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Muyasir dari kelas DMJ 01 dengan NPM 1806 1999 Dan di sini saya akan membahas tentang CS modul ke-9 yang telah saya lakukan. Nah, sebelumnya kita harus menginstal Ansible terlebih dahulu pada desktop Ubuntu yang kita gunakan. Nah, kalau sudah menginstal Ansible, kita bisa masuk ke direktori aplikasinya, di mana direktorinya itu etc/ansible. Nah, setelah kita masuk ke direktorinya, kita bisa melihat list dari file yang ada di direktorinya, di mana di sini bisa dilihat ada ansible.cfg dan ada host. Nah, ansible.cfg ini akan berisi konfigurasi-konfigurasi yang dijalankan oleh Ansible, atau pada saat nanti Ansible kita jalankan, si Ansible itu akan menggunakan konfigurasi dari file ini. Lalu ada host. Host ini digunakan untuk mengkonfigurasi data-data gitu, seperti port, lalu servernya yang akan kita konfigurasikan atau otomatisasikan nantinya. Nah, lalu tahap selanjutnya di sini saya melakukan pengubahan pada konfigurasi dari Ansible-nya. Maka dari itu saya akan mengedit Ansible.cfg ini. Di sini saya menggunakan Vim dan ini tampilannya. Nah, di sini yang saya lakukan adalah meng-uncomment si host key checking ini. Dimana di sini juga ada keterangannya uncomment this to disable SSH key host checking. Nah, di sini di uncomment supaya kita tidak memerlukan checking pada SSH key. Lalu selanjutnya, nah ini adalah data server yang nantinya akan dikoneksikan dengan si Ansible-nya. Nah, di sini ada hostnya, port, dan sebagainya. Karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa data-data host yang akan dikoneksikan disimpan di file host, maka kita harus mengedit file hostnya. Dan ini adalah tampilan yang sudah dieditnya. Di sini saya menambahkan data yang ada di sini. Dengan di sini hostnya, lalu user, password, tipe koneksinya, lalu jenis network OS-nya, dan portnya. Nah, lalu langkah selanjutnya melakukan ping ke hostnya ini. Jadi untuk mengecek koneksi antara komputer kita dengan servernya ini, kita bisa melakukan ping dengan perintah ansible router min ping. Nah, di sini kita bisa melihat dari log hostnya, dia memberitahu bahwa sukses ping yang dilakukan. Nah, lalu kita bisa juga menggunakan iOS command seperti kita pada router langsung gitu. Seperti di sini komennya show IP interface brief. Di sini kita akan mengecek IP address dari si router yang terkoneksi dengan si Ansible-nya. Di sini perintahnya adalah Ansible router ini min iOS command. Jenis komennya ini iOS command. Lalu komen yang dimasukkan adalah show IP interface brief. Maka setelah kita menjalankan ini, kita akan mendapatkan IP-IP dari router yang terkoneksi dengan Ansible-nya.
Di sini kita bisa melihatnya dengan di stdout ini kita bisa melihat data-data sama seperti kita melakukan show IP interface brief langsung pada eh, si routernya. Dan di sini kita bisa melihat eh, interface-interface-nya dan IP address-nya dan status-statusnya juga. Lalu kalau misalnya kita lakukan seperti ini sebenarnya sama aja kayak kita melakukan konfigurasi seperti biasa gitu, nggak ada otomasi-otomasinya. Dan ini mungkin sama aja seperti SDN gitu, yang jadinya kita hanya mengontrol uh, router dari satu titik gitu, atau router atau device ya pada satu titik. Nah, maka dari itu untuk melakukan otomasinya di Ansible ini kita bisa membuat suatu script atau suatu program mungkin bisa dibilang di mana script ini tipe filenya adalah YAML atau formatnya adalah YAML, di mana di sini kita bisa menuliskan berbagai konfigurasi yang akan dijalankan oleh si Ansible ini secara otomatis. Nah, di sini eh, saya buat sebuah file yang bernama di sini first playbook underscore Muhammad Asad Muyasir .yml di directory etc/ansible supaya nantinya bisa diketahui oleh Ansible-nya. Nah, pertama di sini kita harus mendefinisikan mendefinisikan konfigurasi dari playbooknya. Di sini seperti namanya, tipe koneksinya, atau misalnya kalau kita butuh getter flag-nya kita jadikan false, lalu hostnya, dan ini juga tergantung kebutuhan koneksi. Lalu kita juga harus mendefinisikan tas-tasnya. Nah, di sini kita bisa menuliskan di tas ini kita bisa menuliskan berbagai konfigurasi yang akan dilakukan oleh si router hostnya. Misalnya di sini kan kita show IP interface brief. Nah, ini bisa dilakukan pada tas yang ada di sini. Jadi di sini pada playbook pertama saya membuat dua buah tas. Dengan tas pertama yang bernama kit config for iOS device. Tas pertama ini digunakan untuk mengambil config-config dari si iOS device yang terkoneksi. Karena kalau tadi dilihat di sebelumnya tipe network OS-nya adalah iOS. Dan lalu ini adalah tas yang akan dijalankannya. Nah, ini adalah iOS Facts. Nah, di sini akan memberikan data-data dari device yang terkoneksi atau fakta-fakta dari device-nya itu. Jadi kita subset all untuk mengambil semua datanya. Nah, lalu task kedua adalah untuk display the config, menampilkan konfigurasi dengan nama task display the config. Nah, di sini kita akan melakukan uh, task debug dengan message-nya the host name is. Nah, di sini adalah variabel dari
device hostname, lalu NDOS is. Nah, di sini adalah variabel dari versi OS. Jadi, setelah kita mengambil data, kita akan menampilkan hostname dari device tersebut dan OS-nya, versi OS-nya. Nah, lalu kita bisa menjalankan playbook menggunakan Ansible dengan perintah Ansible strip playbook dengan nama playbooknya. Nah, lalu di sini bisa dilihat dia akan menjalankan playbook pertama Muhammad As'ad Muyassar. Nah, ini adalah nama playbooknya seperti yang udah kita definisikan di sini. Lalu dia akan menjalankan task pertama. Di sini kita definisikan sebagai get config for iOS device. Maka di sini kita juga bisa melihat nama tasknya. Nah, lalu eh, di sini akan menampilkan seperti lognya dari Ansible-nya itu. Ini oke, berarti dia berhasil melakukan task kedua ke si iosxe.fgmt.cisco.com ini atau host yang dikoneksikannya. Maka kita sudah mendapatkan config-config dari device-nya. Lalu kita akan menjalankan task selanjutnya yang kita beri nama sebagai display.config. Maka di sini akan bertuliskan task dengan namanya display.config. Lalu di sini juga akan ada statusnya. Di sini statusnya oke. Maka kita berhasil menjalankan task kedua. Nah, dengan message debugnya. Jadi message debugnya juga akan ditampilkan dengan di sini hostname-nya adalah CSR 1000V dan versi OS-nya seperti yang ada di sini gitu. The hostname is, lalu the OS is versi OS-nya. Nah, lalu di sini juga ada semacam rekapitulasi atau kesimpulan dari semua yang telah dijalankan. Apa saja yang telah dilakukan. Di sini oke, berarti yang berhasil ada dua. Lalu ini change atau misalnya kita merubah suatu konfigurasi, kalau berhasil di sini akan uh, berubah. Lalu ini unreached, kalau misalnya tidak bisa tercapai suatu tasknya itu. Lalu ini kalau gagal masuk ke dalam violet. Lalu skip kalau misalnya tas terdapat tas yang di skip, atau rescue terdapat tas yang di rescue, atau ignore ini untuk tas-tas yang di ignore. Nah, lalu masuk ke playbook kedua. Di sini pada playbook kedua nama yang dibuat adalah playbook kedua Muhammad As'ad Muyassir dengan konfigurasinya sama seperti pada playbook pertama. Lalu tas pada playbook kedua ini adalah untuk mengubah hostname dari device, lalu mengambil infonya, lalu menampilkan pesan hostname-nya dan juga versi OS-nya. Nah, di sini saya mendefinisikan task pertama dengan nama mengubah hostname. Nah, di sini pada mengubah hostname dia akan menjalankan perintah iOS config. iOS config ini digunakan untuk melakukan konfigurasi pada iOS device, di mana host yang kita koneksikan jenis OS-nya adalah iOS. Maka kita gunakan iOS config. Nah, di iOS config ini kita bisa menuliskan line-line yang akan dijalankan. Di sini saya menjalankan hostname atau untuk mengubah hostname menjadi seperti ada yang di dalam variabel ini.
atau ini Muhammad Asad Muyassir 1806 199953. Nah, nanti hostname dari device yang terkoneksi dengan Ansible, nanti device-nya itu akan berubah hostname-nya menjadi Muhammad Asad Muyassir underscore 1806 199953. Lalu setelah tes pertama, saya mengubah hostname-nya, lalu saya ingin mengambil info konfigurasi dari hostnya, dimana ini sama seperti nomor yang pertama, playbook yang pertama. Di sini kita menggunakan iOS Fax untuk mendapatkan informasinya, lalu mengambil semua informasinya. Lalu setelah kita mendapatkan informasinya, kita akan menampilkan perubahan dari hostname-nya. Kita akan mengecek apakah hostname-nya telah berubah atau belum. Di sini dengan sama seperti playbook pertama dengan debug dengan message-nya the hostname is dan and the OS is tipe versi OS-nya. Nah, setelah kita menjalankannya sama seperti playbook pertama, Ansible playbook, namanya second playbook. Nah, di sini dia juga akan menjalankan menampilkan nama playbooknya, lalu menjalankan tas-tasnya. Pertama di sini mengubah hostname. Nah, di sini tulisannya menjadi change dengan ini hostnya yang diubah. Maka di sini charge-nya akan menjadi 1 karena kita melakukan pengubahan suatu konfigurasi dari host ini. Nah, lalu kita mengambil info config, lalu kita menampilkan perubahannya. Namun, di sini perubahan yang bisa dilihat ini bukan hostname yang diinginkan. Kenapa? Karena kita kan melakukan koneksi dengan host yang ada di sini. Nah, ini hostnya ini bisa diakses oleh banyak orang dan host ini bisa diakses jika orang tersebut mengetahui username dan passwordnya dan servernya. Maka dari itu kita harus menjaga data ini supaya data ini hanya diketahui oleh network administrator dan tidak ada orang-orang lain yang bisa mengubah-ubahnya itu. Nah, maka dari itu ini bisa terjadi karena terdapat orang lain yang menjalankan tasnya, yang mungkin di server itu tasnya berjalan sesudah saya mengubah hostname ke apa yang saya inginkan, tapi sebelum saya mengambil infonya. Jadi sebelum saya mengambil info hostname yang telah saya ubah, udah diubah duluan sama orang lain. Maka dari itu infonya berbeda. Nah, setelah itu saya melakukan beberapa kali percobaan lagi untuk mengubah hostname ya, supaya saya bisa mendapatkan informasi config yang saya masukkan tanpa ada interrupt dari orang lain sehingga datanya berubah. Maka di sini setelah beberapa kali percobaan saya bisa mendapatkan hostname yang sudah saya ubah, hostname yang saya inginkan. Dan mungkin sekian saja penjelasan saya dari CS modul 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.